96,9 ADS Radio Legek Sunda Gamen Agar Mat Budaya Sunda. Saatnya kita menebus tema. Harusnya minggu kemarin kita bahas, tapi minggu ini bakal kita bahas. Udah bunyi aja. Belum diansapa. Ada Bapak Dokter Dwi dari Puskesmas Jamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita bisa bertemu lagi di radio ADS tercinta kita. Alhamdulillah masih bisa memberikan sedikit informasi ya. Betul. Terutama di masa pandemi yang ternyata hari ini juga masih naik ya. Betul. Masya Allah ya. Jadi kita tidak mengharapkan tapi ternyata tetap naik. Nah itu menjadi perhatian kepada kita bahasanya pandemi ini belum berakhir. Dan perlu diingat kepada teman-teman semua bahwasanya tetap taat terhadap protokol kesehatan. Nah, ya, itu jangan dia. sampai tidak, karena ternyata di daerah Kota Baru sendiri kan ini di antara Kerawang saja termasuk yang merah, zona merah ya. Cikampek ya Pak. Kota Baru dah, jangan Cikampek terus ya. Kota Baru. Kita anggap satu kecamatan karena memang dari pemetaan kasus yang terkonfirmasi sendiri di Kota Baru sendiri sudah merah ya. Kita berharap bisa turun dengan kembali lagi bahasanya masyarakat Kota Baru bisa tetap taat terhadap protokol kesehatan begitu. Iya. Covid lagi untuk pembukaan akan kita bahas Sinaran Kemudian udah liar banget, udah puyeng banget dengar kata Covid ya. Pak, ini 2 minggu kemarin kan kita bahas mengenai DBD ya, demam berdarah. Terus kemarin kita mau bahas malaria minggu kemarin, tapi karena waktu itu adalah bertepatan ya dengan apa coba? Hari Gizi. Betul sekali. Hari ini sebenarnya kita juga akan mensisipkan materi yang lain dulu juga tanpa ya mengingkari karena kemarin kita maaf ya karena gizi itu penting, jadi kita tunda dulu untuk malaria. Nah sekarang kita sampaikan tentang malaria ditambah dengan Hari Kanker Sedunia yang akan jatuh pada tanggal 4 Februari 2022. 2 hari lagi. Betul sekali. Kita mencuri star karena memang harus disampaikan ya, karena memang hots tidak ada tanggal tidak ada hari Jumat ya. Jadi kita mulai hari ini. Nah untuk Hari Kanker Sedunia sendiri nih Pak, kalau boleh tahu itu ada berapa banyak sih Pak di Indonesia, atau berapa persen ini kasus kanker di Indonesia Pak? Apakah meningkat atau menurun? Oke, di Indonesia sendiri tahun 2020 ternyata terdapat 396.914 kasus baru kanker. 2020 ya, tahun 2 tahun kemarin ya. Di mana 234.511 kematian akibat kanker. Banyak juga ya. Sebenarnya berapa macam sih Pak kalau boleh tahu kanker itu? Jadi kanker sendiri kalau kita sebut kanker berarti dia pasti ganas. Ya. Kalau yang tumor itu baru itu kita sebut dengan massa atau daging tumbuh yang sifatnya tidak ganas. Itu termasuk kanker juga tumor? Berbeda. Jadi kalau kita sebut tumor itu kanker termasuk di dalamnya. Cuma kalau kanker itu sifatnya keganasannya melebihi dibandingkan pada tumor. Tapi dua-duanya bisa menyebabkan kematian atau tidak? Kalau tumor sebagian besar tidak, tapi kanker iya. Iya. Apakah bisa disembuhkan? Kalau penemuannya atau screeningnya di awal fase ya, itu bisa sembuh sempurna bahkan ya. Akan tetapi ya kita sebut dengan stadium ya, tingkatannya. Ada stadium 1, 2, 3 dan 4 ya. Kalau ditemukan pada stadium 1 biasanya bisa sembuh sempurna ya, walaupun itu kanker ganas. Stadium 1 ya. Ya. Kalau di stadium 2 masih ada ya, masih ada kesempatan untuk bisa sembuh sempurna. Untuk stadium 3 dan 4 tidak. Ya. Kalau 3 ditemukan di 3 itu probabilitas untuk bertahan hidup lebih lama itu lebih baik ketimbang dengan yang
yang 4 ya. 4 atau kita sebut dengan terminal stage. Jadi sudah pasrah, mending berdoa ya. Nah, ini biasanya sudah menimbulkan beberapa komplikasi ya. Kanker dengan komplikasi macam-macam, ada ya, tergantung kankernya ya. Contohnya kalau kanker paru ya akibat perokok nih ya, ya ini juga suatu saat bisa terkena kanker paru, di mana kanker paru yang rusak ini akan menyebabkan sesak napas yang tidak bisa ditanggulangi dengan pengobatan apapun. Terus yang kedua, karena darah itu mengalir ke seluruh tubuh, untuk kasus-kasus kanker paru biasanya metastase atau penyebarannya bisa ke seluruh badan. Ya, jadi jangan kaget kalau nanti muncul ada yang di otak, ada yang di ginjal, ada yang di usus karena kanker paru. Ya karena memang paru itu sumber berkumpulnya oksigen dari seluruh badan, kemudian didistribusikan ke seluruh badan juga. Oh ya. Nah ini yang menyebabkan kalau kanker paru prognosanya atau tingkat probabilitas kesembuhannya sangat kecil kalau ditemukan pada fase-fase yang sudah lanjut. Iya. Begitu. Lalu sebenarnya penyebab awal dari munculnya gejala kanker itu apa, Pak? Dan apakah kanker itu termasuk virus atau dimulai dari bakteri? Oke, jadi kanker sendiri ini bentuk dari proliferasi atau perubahan sel tubuh. Jadi gini, kalau perubahan sel tubuh itu bisa normal, bisa tidak. Kalau normal biasanya terjadi pada orang-orang yang masih dalam masa pertumbuhan. Iya. Ya, contohnya yang tadinya hidungnya kecil, lama-lama kalau dewasa agak mancung dikit. Nah, itu perubahannya ya. Kemudian yang tadinya culun tiba-tiba langsung jadi glow cantik up gitu ya. Wah, bagus banget ya. Nah, kalau kanker betul sekali ya. Kalau kanker, aduh sebentar saya keselak ya, Pak. keselak ya. Oke. Kalau kanker sendiri dia pertumbuhannya tidak terkendali ya. Oh, iya. Jadi karena tidak terkendalinya dia berubah menjadi sejenis apa ya? Ya jadi tumor ya, jadi massa yang tidak diinginkan ya. Kan ada benjolan yang diinginkan, ada benjolan yang tidak diinginkan. Iya. Nah, kanker ini benjolan yang tidak diinginkan. Iya. Ya, dan besarnya tidak bisa dikendalikan. Iya. Oke. Kenapa jadi traveling, Pak? Ngomongin benjolan jadi traveling ya. Lanjut. Oke. Untuk kanker sendiri ini benjolannya tidak bisa diperkirakan mau sebesar apa. Biasanya perubahannya dalam skala waktu yang singkat. Contohnya benjolan yang ada di tai lalat lah, gampangnya tai lalat. Tai lalat yang biasa, ada kan tai lalat yang ganas, ada yang tidak. Kalau yang ganas, dia pertumbuhannya dalam waktu yang mungkin hanya setahun saja sudah membesar, atau bahkan bisa merusak permukaan kulit. Nah, ini bisa terjadi kayak luka yang dalam, yang bahkan bisa bolong. Nah, ini kalau kanker ya. Nah, untuk yang lain, contohnya ada juga kanker yang tidak menunjukkan benjolan keluar, tapi dia sifatnya penyebarannya cepat. Itu biasanya kanker nasofaring yang ada di leher ya. Biasanya kita temukan pada fase-fase lanjut tuh leher tuh udah seperti bottleneck atau gajah. Ya, sudah kaku, keras. Ternyata itu termasuk dalam kanker ganas yang penyebarannya juga sudah sampai ke seluruh tubuh. Nah, untuk terapinya biasanya untuk kanker yang ditemukan skala dini bisa diambil dengan dioperasi semua terus dikeluarkan ya. Untuk yang fase selanjutnya karena dia ada penyebaran, jadi penyebaran sendiri ada yang penyebaran in situ ya, jadi sekitarnya. Jadi kalau ada massa di sekelilingnya itu sudah ada penyebaran, itu yang kita sebut dengan kanker in situ ya. Nah, ini biasanya harus disinar dulu ya, disinar dulu untuk dikecilkan sampai memungkinkan untuk dioperasi secara keseluruhan atau radikal ya. Nah, yang kedua biasanya kalau metastasenya sudah mencapai ke regio kelenjar sekitarnya, contohnya ya tadi kanker pada nasofaring. Kalau dia sudah mencapai ke daerah getah bening sekitar ketiak, kemudian sekitar payudara, nah itu biasanya disinar iya, kemudian di kemoterapi iya, ya.
Apalagi kalau kanker paru tadi, kalau kanker paru sudah mencapai ke seluruh badan, ke otak, ginjal, biasanya tetap harus diberikan sitostatika atau kemoterapi. Nah, setelah mengecil baru dilakukan operasi. Cuma ada beberapa yang memang tidak bisa dioperasi. Contohnya kanker pada nasofaring ya. Kalau dia sudah nasofaring itu apa, Pak? Ya, nasofaring itu bagian daripada leher ya. Di sekitar makanan kita masuk ya, pokoknya sekitar leher ya. Nah, kalau di situ bisa kebayang nggak, kan nggak mungkin lehernya diambil kan, betul ya? Nanti kepalanya mau dipasang di mana? Ya. Nah itu jadi untuk tempat-tempat tumor tertentu atau kanker tertentu bisa dilakukan operasi, ada juga yang tidak bisa begitu. Dan Bapak bilang itu akan bisa dilakukan dengan operasi untuk pengambilan keseluruhan. Nah, betul ketika operasi itu sudah dilakukan, apakah itu akan bisa sembuh atau akan muncul kembali kanker yang baru? Nanti bakal dibahas, Pak. 2 sesi kita bahas mengenai kanker, 2 sesi lagi mengenai malaria. Masih bareng sama Dian Madrim dan siapa lagi ya? Kalau bukan Dr. Dwi dari Puskesmas Jomin. Nah, sekali-kali nyebutin sendiri, Pak. Masya Allah. Ini penyiar rese banget ya. Ada saja ya. Saya tidak siap dipaksa siap. Oke. Pak, tadi Dian nanya kan sama Bapak ketika Bapak membahas mengenai katanya kanker itu bisa dioperasi dan diangkat. Contohnya kan kanker payudara dan juga kanker rahim mungkin bisa diangkat. Apakah ketika pengangkatan tersebut kita akan menjadi 100% sembuh atau mungkin ada lagi atau akan ada lagi kemungkinan terkena kanker kembali? Jadi pengangkatan atau operasi radikal terhadap kanker itu keberhasilannya tergantung dari stadium ditemukannya. Tadi kalau stadiumnya dari awal, insya Allah 100% ya bisa sembuh sempurna. Tapi kalau sudah 3 dan 4, walaupun sudah dioperasi, itu masih ada metastase atau anak sebarnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Makanya tema dari Hari Kanker Sedunia ada Close the Care Gap ya. Untuk tahun ini. Betul, untuk tahun ini, di mana sebenarnya sampai tahun 2024 ya, di mana pemerintah bermaksud untuk mengurangi jadi angka kanker. Bukan. Jadi intinya mah biar orang yang kena kanker bisa segera dapat ditemukan, kemudian bisa mendapatkan pengobatan yang adekuat atau baik ya. Jadi gap atau kesenjangan untuk mendapatkan screening bahkan pengobatan itu bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan. Inilah tujuan utama dari pemerintah, terutama dicanangkan tahun 2022 ini sebagai awal untuk lebih mengintenskan kampanye kanker sedunia ya. Untuk Indonesia sendiri, karena sebenarnya terbesar untuk wanita yaitu payudara dengan leher rahim, makanya pemerintah concern juga terutama untuk di puskesmas untuk mengintenskan penapisan atau screening terjadinya gangguan pada payudara dan kanker, karena sebenarnya mudah ya untuk mendeteksi kanker payudara dengan leher rahim itu gampang ya. Untuk leher rahim sendiri di puskesmas bisa dilakukan IVA ya sekarang yang pemerintah dengan gencar-gencarnya untuk melaksanakan. Nah, itu bisa di puskesmas ya. Jadi bagi mereka yang punya tanda-tanda kanker leher rahim bisa datanglah, nggak usah malu, datang ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan IVA. Kemudian untuk yang kanker payudara ini sebenarnya bisa dilakukan pemeriksaan sendiri yang kita sebut dengan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri, atau juga dengan sadanis ya, pemeriksaan payudara klinis. Kemudian kalau sudah didapati adanya benjolan atau yang setidaknya yang mengarah terjadinya kanker atau tumor, itu bisa dilakukan USG dan bisa dilakukan di rumah sakit ya. Nah, untuk yang lainnya ya, contohnya selain 2 penyakit ini ada juga penyakit yang lain. Tadi sudah saya singgung berkaitan dengan tai lalat ya. Ini bisa dengan melakukan sakuri
periksa kulit sendiri, bukan saku sendiri ya, sakuli. Kemudian periksa mulut sendiri, ini untuk kanker mulut ya. Jadi kanker mulut juga bisa dilakukan seperti itu. Kembali lagi untuk kanker payudara dan kanker leher rahim. Untuk kanker leher rahim ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya. Biasanya tanda-tandanya yang mengarah ke sana bisa nanti pendengar semua bisa menceklis ya, apakah saya termasuk atau enggak. Biasanya berkaitan dengan pertama, kalau berhubungan seksual itu terjadi pendarahan ya. Ini bukan karena dia sedang haid atau apa ya, atau sedang hamil atau enggak ya. Jadi berhubungan langsung keluar darah, baik itu ngeplek, netes ataupun bahkan sampai bleeding. Nah, ini tanda-tanda awal terjadinya kanker leher rahim. Nah, ini biasanya terjadi pada usia-usia yang bisa produktif, bisa juga terjadi pada orang-orang yang sudah lanjut usia ya, umpama usia 40-an, 45 ke atas ya, 50 yang memang mempunyai faktor risiko tersebut ya. Nah, faktor risikonya banyak hal, biasanya berkaitan dengan sering gonta-ganti pasangan ya, dalam tanda kutip ya. Kemudian salah satu dari atau penderita sendiri punya penyakit kelamin ya. Kemudian berkaitan dengan pekerja, mungkin dia termasuk dalam pekerja seks, itu bisa menjadi apa ya istilahnya, muara atau menjadi pintu masuk terhadap kanker tersebut. Gitu. Apakah pola hidup juga termasuk, Pak Dokter? Padahal kan kita lihat banyak juga orang yang dengan pola hidup yang sehat, bahkan berolahraga, makan makanan yang bergizi, ada aja yang terkena kanker. Oke. Jadi kanker sendiri itu pemicunya banyak ya, bisa secara hormonal, bisa kemudian secara virus pun bisa ya. Kalau bakteri jarang sekali ya. Kebanyakan dari adanya bahkan kayak virus ya, virus Epstein-Barr itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan pada proliferasi sel yang ada di dalam leher rahim, sehingga menyebabkan terjadinya mutasi atau perubahan yang tidak terkendali, dan ini bisa menyebabkan terjadinya kanker pada leher rahim. Untuk kanker payudara sendiri sebenarnya berkaitan juga dengan tadi makanannya, pola hidup juga berpengaruh. Untuk orang-orang yang sering makan dengan menggunakan penyedap rasa maupun bahan pengawet, itu juga berpotensi untuk terjadinya perubahan pada sel. Yang perubahan ini bisa dalam waktu singkat atau bisa dalam waktu yang lama muncul, sehingga terjadi perubahan sel menjadi kanker. Nah, kita perlu perhatikan juga bahwasanya sekarang ini orang lebih banyak menggunakan penyedap rasa ketimbang dengan yang alamiah, karena kita ketahui alamiah itu sekarang ini agak apa ya, repot kata orang ya, harus menyediakan ini itu. Kalau yang sudah untuk penyedap rasa yang biasa kan, yang sudah fix itu lebih cepat ya. Dan orang kebanyakan merasa tidak yakin bahwasanya masakannya enak kalau tanpa penyedap. Betul. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Terus yang kedua, bahan pengawet. Bahan pengawet ini sebenarnya berkaitan dengan makanan instan yang sering kita konsumsi. Kalau kita seandainya ya bisa menggunakan makanan yang memang penyimpanannya secara alamiah bisa kita siapkan, ketimbang harus dilakukan atau digunakan dengan pengawet buatan. Nah, ini sebenarnya akan menambah kesehatan kita. Penggunaan makanan-makanan yang instan ini bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan. Saya tidak menyebutkan merek ya, tapi banyak sekali sekarang bahkan makanan yang sudah jadi yang sering kita konsumsi bisa menyebabkan gangguan kesehatan, salah satunya kanker. Dan sekarang masuk di kesimpulan, Pak Dokter, karena waktunya sudah tidak mencukupi lagi, kesimpulan mengenai kanker yang tadi kita bahas di sesi pertama dan kedua. Untuk kanker perlu diingat bahwasanya kanker dapat mengenai siapa saja. Tidak ada istilahnya kalau bahasa Sunda apa ya,
Indonesia aja deh. Terserah Pak Dokter. Oke. Bahagia, biar bahagia. Oke. Jadi tidak bisa dokter jangan bilang gitu nanti terjadi benar gitu. Sebenarnya salah ya. Karena kanker itu bukan berdasarkan dokternya ngomong bahwasanya si A ini nanti terkena kanker. Mendoakan gitu ya. Ya, ada yang bilang seperti itu ya. Ucapan adalah doa gitu. Padahal kanker dapat mengenai siapa saja. Ya, baik itu yang sukarela maupun tidak terkena kanker. Ada yang sukarela? Tidak, Dian. Oke. Terima kasih. Namun tidak dapat dipungkiri siapa kita dan di mana kita tinggal menentukan level dan kualitas pelayanan yang kita dapatkan. Namun bukan pelayanan yang kita butuhkan. Ingat ya, kalau seandainya kita terkena kanker, nah siapa kita dan di mana kita tinggal itu menentukan level dan kualitas pelayanan. Oke, ya. Jadi kalau kita aktif untuk menjaga kesehatan kita, aktif screening, kita akan mendapatkan seandainya kita terkena kanker itu lebih dini diketahuinya, dan itu memberikan pengobatan yang maksimal atau tidak tergantung dari level tersebut, ya.